wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Ngasem, yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta anggota, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Ngasem. Pada saat ini saya selaku CGP Angkatan 7 akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Next, kebetulan ini materinya ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah di konsep yang pertama itu, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini, yaitu hukuman dapat mencegah anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, ini mohon umpan balik dari panjenengan sedaya, ya. Apakah dengan adanya hukuman dapat disiplin anak? Monggo, Bu Ana. Ya, karena kalau menurut pendapat saya pribadi, sambil duduk ya Bu. Dengan adanya pemberian hukuman itu, kalau menurut saya pribadi itu memang dapat mendisiplinkan anak. Karena apa? Anak dari situ dapat termotivasi untuk tidak berbuat hal yang sama. Jadi teori dasarnya anak kan memang takut ya Bu, bukan takut tapi tidak akan mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kalau menurut saya pernyataan yang Ibu paparkan 1, 2, dan 3 itu sangat benar sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana atas umpan baliknya. Kemudian next, Pak. Nah, ini disiplin positif itu ada teori kotor, teori pilihan. Menurut Dr. William Blasser, di situ sudah ada bagannya. Bapak Ibu bisa membaca. Next, Pak. Nah, di sini apakah makna disiplin itu? Berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, ya. Mohon maaf, saya pindah tempat. Kemudian ada disiplin diri buat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu Bapak Ibu ya. Ada yang pertama yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemudian ketiga, bernalar kritis. 4, kepedulian global. 5, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Next. Ini ada kata merdeka. Merdeka menurut Gajah Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang 8. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas dan mengapa dalam suatu kelas adanya kesepakatan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ada lingkaran di Bapak Ibu, ada lingkaran budaya positif. Di dalam sendiri itu ada peraturan kelas. Nah, masing-masing kelas pasti mempunyai peraturan. Kemudian dalam kelas itu juga ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh satu kelas tersebut. Kemudian lingkungan positif di luar kelas dan budaya positif lebih luas lagi di lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini yang sekarang kita galakkan di sekolah kita adalah tentang budaya positif. Yang sudah kita lakukan adalah tiap pagi anak-anak sudah datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Kemudian sudah terbiasa salam, sapa, salim, ya, salam kepada Bapak Ibu guru, dan masih banyak lagi. Di lain itu di sekolah kita juga sudah melaksanakan kegiatan positif. Tiap hari anak-anak sudah melaksanakan sholat duha bersama tanpa diperintah oleh Bapak Ibu guru. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Yang mana merupakan kelas itu mengapa? Di situ sudah ada kesepakatan kelas. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas, utamanya di kelas 5. Ya Bu Ana ya, sudah langsung praktekkan ke anak-anak. Di situ kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini sudah saya laksanakan untuk pembuatan kesepakatan kelas, terutama kemarin saya sebagai sampel ada di kelas 5. Nah, ini ada peraturan juga ada keyakinan kelas. Ya, ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Kalau peraturan yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu tanggung jawab, bedanya seperti itu. Kemudian yang peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas selamatan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Dalam keyakinan kelas masuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Dalam keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Kemudian dalam peraturan bedanya gunakan masker. Dalam keyakinan kelas kesehatan keselamatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor dan keyakinan keselamatan dan keamanan. Ini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan merupakan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk masuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga masuk hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini masuk konsekuensi. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, kita tidak boleh menghukum anak ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu konsekuensi. Konsep diri yang buruk itu hukuman, konsep diri yang baik konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu hukuman, anak belajar untuk mematuhi peraturan itu konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara itu masuk konsekuensi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Ini merupakan 5 dasar dari kebutuhan manusia yang harus dicukupi. Kemudian di sini ada posisi kontrol. Di situ ada motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Nah, di situ ada guru berbuat, di situ ada contoh menghindari hukuman, ada penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, itu ada teman, memantau, manajer. Jadi guru itu sebagai kita tinggal memilih sebagai penghukum, membuat orang bersalah, atau sebagai teman, pemantau, manajer. Tetapi kita selaku guru harus yang kita pegang sebagai manajer, tidak boleh menghukum. Yang paling utama adalah kita sebagai seorang pendidik adalah kita pilih yang sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu dan lain-lainnya. Ini yang harus diterapkan dalam sekolah kita. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas, ya, Bapak Ibu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan
bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, itu adalah contoh dari validasi kebutuhan, oke, Bapak Ibu. Oke. Kemudian anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi adalah sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada memberi umpan balik dari yang saya sosialisasikan. Monggo Pak Sob. Baik Bu, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk refleksi tadi ya. Ini masalah antara penghargaan Bu ya. Penghargaan kepada anak itu pada dasarnya baik, tapi kalau penghargaan itu diberikan secara terus-menerus itu akan berdampak buruk kepada siswa. Kenapa? Karena siswa nanti selalu bahasa kita itu jagani itu jagani itu loh ya, mengharapkan. Jadi kalau nanti guru itu enggak membawa sesuatu, jadi anak-anak nanti semangat belajarnya menurun. Nah itu penghargaan. Kalau hanya sebatas ringan mungkin enggak sering itu bagus atau baik, tapi kalau penghargaan secara terus itu malah membuat motivasi anak malah berkurang. Jadi anak-anak hanya kepinginnya dapat sesuatu dari gurunya. Itu untuk penambahan dari saya untuk refleksi yang diberikan ya. Terus antara hukuman dan konsekuensi. Nah memang sekolah itu memang dilarang misalnya kekerasan kepada siswa. Nah itu memang benar. Kenapa? Jadi siswa kita selalu berikan konsekuensi atas apa yang mereka perbuat. Itu malah anak-anak akan tadi akan menghargai makna dari disiplin itu seperti apa. Jadi itu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sob, masuknya yang baik sekali. Memang betul Bapak Ibu, kalau kita sering memberi penghargaan kepada anak, itu malah menjadi hukuman. Karena anak malah mengharapkan kalau saya bisa mengerjakan ini, pasti sama Pak Sob dikasih ini. Terus menerus mengharapkan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Terima kasih, mohon maaf. Ini juga merupakan masukan mungkin dari kepala sekolah. Sudah cukup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.